Roll and action. Yo, what's up? This is your boy CBWST Swackers Crew Indonesia. Gue akan bahas rangkuman dari berbagai macam episode Dancer Problem. Ya, check this out. Setiap orang pasti mengalami permasalahan-permasalahan di dunia dance masing-masing, dan masing-masing punya cara untuk mengatasinya. Yang pertama akan saya bahas adalah di episode pertama tentang jiper. Ada banyak macam-macam sih cara orang mengatasi, itu berbeda-beda. Yang pertama ada yang ngejadiin itu sebagai semangat, terus self control tuh lebih ke kebiasaan sih. Jadi kalau kamu udah sering ikut kompetisi, sering perform, ntar kan lama-lama bisa nguasain itu semuanya. Terus ada yang konsepnya kayak jalani aja, karena jiper itu kadang kayak cuman perasaan doang. Jadi ketika lo play musik, ketika kamu denger musik, itu ntar kan tiba-tiba kayak hilang sendiri. Terus ada yang pemanasan, terus ada yang berdoa, ke toilet, pakai meditasi, mengucapkan kalimat-kalimat positif ke diri kita sendiri. Jangan lupa jadikan diri kamu sebagai underdog. Jadi biar nggak ada beban, nothing tulus gitu. Cut apa langsung sak lonjor ya? Sak lonjor ya? Langsung dikat. Nggak usah. Ntar paling di-cut di sana aja. Untuk episode yang kedua, pengalaman lucu, itu juga banyak yang ngalamin sih. Banyak kan sepatu lepas. Saya juga pernah nggak ya? Lupa saya. Terus salah posisi. Jadi kayak battle-nya di sini, ketika udah perform, ternyata salah. Jatuh seketika. Terus meroda, ngeliyeng, body shaming di atas panggung. Intinya apapun kejadiannya, show must go on, ya. Jangan jadiin itu malah kacau performnya kamu. Improvisasi, dan pokoknya show must go on. Terus yang ketiga, tertipu event. Saya pribadi juga pernah tertipu sama event. Banyak yang belum pernah sih, tapi juga ada yang pernah mengalami. Terutama kalau teman-teman di Jawa Tengah, Jawa Timur. Kalau kebanyakan teman-teman di Jawa Barat jarang sih. Intinya ya hati-hati dalam memilih kompetisi. Dicek dulu yang ngadain siapa, terus jurinya siapa, sistemnya gimana. Terus jangan ngeremehin technical meeting, men. Datang kalau perlu, biar ngerti, biar kita bisa speak up, tanya regulasinya seperti apa. Penting. Terus di episode keempat, nggak terima sama keputusan juri. Kebanyakan teman-teman ngalamin itu saat masih muda sih, karena narasumber atau teman-teman saya itu udah banyak yang berpengalaman, udah di atas 10 tahun lah pengalamannya. Ya banyak lah pokoknya. Yang pertama introspeksi, terus minta feedback, advice, kalahnya gimana tadi, kenapa bisa kalah, terus kalau biar nggak kalah harus ngapain. Terus kalau semisal nih kalian nggak tanya-tanya feedback atau advice, latihan aja. Kalah ya latihan lagi. Belajar legowo.
menerima hasil keputusannya, menghargai keputusan juri. Terus kalau yang old school banget nih, call out jurinya. Biasanya di battle sih. Jadi buat teman-teman yang nggak ngerti call out jurinya itu kayak kamu nggak terima sama keputusan juri, terus ya selesai di lantai dansa, habis acara di cyber. Jadi bukan saat penerimaan hadiah terus panggil jurinya gitu, enggak. Call out itu di cyber, tunjuk orangnya, go down, battlein kayak gitu. Pokoknya yang paling penting sih tanya sama si juri ya tentang penilaiannya, kenapa bisa kalah. Kalau dan jadikan itu acuan, bukan pacuan, sorry. Jadikan itu pacuan. Itu make sense apa enggak? Kalau semisal enggak make sense, besok-besok lagi enggak usah ikut lomba yang dijurin sama dia. Ya enggak sih? That's why dulu saya bikin quote. Ada 2 faktor dalam sebuah kompetisi. Yang pertama skill, yang kedua keberuntungan. Ya, mungkin ente salah satu nih. Sini apa ini? Terus di episode 5, kalah tapi bangga. Ya ada yang ngalamin. Tapi ya bener katanya teman saya, nggak ada impactnya. Do the best aja lah pokoknya, biar apapun hasilnya kalian puas lah. Dan sebaliknya kalau tadi kalah tapi bangga, ini menang tapi nggak puas sama hasilnya. Intinya jangan pernah menyepelekan apapun. Dari latihan jangan disepelein, saat H-1 jangan disepelein, saat hari H juga jangan disepelein. Pokoknya jangan setengah-setengah. Karena orang-orang gak ingin tahu soal persiapannya kalian mau berapa lama, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, gak peduli. Terus di episode 6 pilih-pilih kompetisi. Ya intinya ada 2 sih. Buat yang berpengalaman boleh-boleh aja kalau untuk pilih-pilih kompetisi, karena kita juga harus lebih kritis lagi untuk memilih kompetisi biar tidak tertipu sama yang bikin acara. Terus apa itu namanya, 2000 years later. eksploitasi ya. Biar kita nggak tertipu, jadi kayak ada eksploitasi pekerja seni. Terus buat itu kalau yang berpengalaman ya. Tapi kalau buat yang masih baru-baru, hajar aja pokoknya. Siapapun yang bikin acara, apapun acaranya, di mana, kapan, hajar aja semua. Karena yang kalian butuhin itu pengalaman, jam terbang, kebiasaan. Bisa karena terbiasa. Tapi ya tetap hati-hati. Terus 2 episode terakhir kita bahas tentang pesan-pesan sebelum dan sesudah kompetisi. Untuk yang sebelum, apa yang harus dilakukan? Ini nih, yang mungkin kadang orang-orang nggak pada ngerti. Ya, sebelum kita bahas tentang jadwal, terus harus ngapain, ABCDFG. Yang pertama itu komitmen. Jadi kita harus kompak sama satu tim semuanya. Kalau tim ya, tapi kalau individu ya dasarin. Kita harus punya dasarnya dulu. Kita harus punya checklist, target, dan lain-lain lah pokoknya. Komitmen nomor 1. Lomba buat apa, tujuannya, dan lain-lain, itu nomor 1. Baru setelah itu kita prepare. Prepare-nya ada macam-macam sih. Konsep, jadwal latihan, musik, kostum, dan lain-lain. Terus itu kan setelah komitmen, terus kita punya target, terus yang kedua prepare-nya. Nah setelah itu eksekusinya. Jadi di eksekusinya itu ada, kalau di temanku dia bilang 3 kali effort latihan, kalau saya pakainya persentase. Jadi setiap kali saya
latihan atau setiap kali saya mengajar teman-teman atau murid-murid saya selalu bilang selalu gunakan 150%. Karena apa? Karena itu buat kebiasaannya kalian sampai hari H. Karena di hari H persentase 150% itu bakal berkurang. 20% karena nervous, 20% karena capek nunggu, 10% karena emosi mungkin. Pokoknya nanti pasti akan jatuh di 100% dan kalian bisa tampil secara maksimal. Be yourself, have fun, keep humble. Be humble, boy, sit down, be humble, boy, sit down, be humble, boy, sit down, yeah. Selalu optimis, jangan meremehkan. Maksudnya meremehkan tarian kalian sendiri. Ya, sometimes ada orang yang, aku nggak pede sama tarianku sendiri, nggak. Kalian bikin itu udah yakin dari depan soalnya. Jadi sampai belakang harusnya nggak boleh kayak gitu. Jangan meremehkan tarian sendiri, konsepnya kalian sendiri. Jangan ngeremehin musuh juga. Dan yang paling penting jangan terlalu nervous. Itu yang sebelum lomba. Nah sekarang setelah lomba, pesannya yang pertama bersyukur. Menang atau kalah itu bonus. Kebanyakan teman-teman bilang seperti itu. Saya juga setuju sih. Terus evaluasi dengan jujur. Nah itu penting. Karena apapun kesalahan kita sedikit pun itu salah. Gak mau tahu. Terus keep humble. Shut down. Keep humble. Salah satu contoh keep humble-nya dengan congrats the other. Jadi kayak saling mengucapkan selamat kepada yang menang sama yang kalah juga. Selamat ya nggak menang. Nggak kayak gitu. Ya maksudnya ya udah besok coba lagi sama-sama kita nggak menang kayak gitu. Misalnya kita saat ini posisinya di yang kalah misalnya. Ya udah salamin yang menang sama yang senasib sama kita. Ya udah salamin. Ya kalau posisinya kita menang ya jangan lupa salamin yang nggak menang. It's okay man. Next time ketemu lagi. Terus lanjut lagi yang tadi, naikin target, checkpoint. Jadi habis menang di kompetisi lokal, ya naik ke interlokal. Habis itu nasional, habis nasional ke internasional kayak gitu. Latihan lagi, karena next competition kalian akan kembali ke nol lagi. Kalau temen gue di Surabaya bilang, sejago-jagonya kalian, sebagus-bagusnya kalian, sejelek-jeleknya kalian, orang akan lupa. Itu keren sih kata-katanya. Konsisten di komunitas itu juga penting. Enjoy the process. Dan ada dua sih kenapa kalah. Kalau kata Kak V, salah satu senior di Indonesia Denshin, ada dua kenapa kalah. Yang pertama belum cocok sama stylenya, so you have to find that style ya. Jadi dulu saya nyobain sih dari breaking, terus ada Latin, terus saya fall in love-nya di hip hop ternyata. Ya udah, saya menekuni hip hop. Terus itu yang pertama. Yang kedua, ya kalian benar-benar kalah. Kadang ada beberapa aspek yang belum on point. Menurut kita udah oke, tapi ternyata di pandangan juri kurang maksimal. Dan itu aja sih semuanya. Pokoknya diingat-ingat, mendapatkan itu mudah daripada mempertahankan. Don't forget to like, share, and subscribe. Peace out.